Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam integritas. Saya Lia Amelia dari PT Jasa Marga Persero Tbk selaku asesi program sertifikasi ahli pembangun integritas yang diselenggarakan oleh BNSP khususnya untuk modul penegakan integritas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya kita semua telah memahami betul arti pentingnya integritas. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 01 MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011, khususnya mengacu pada pasal 26 ayat 2 huruf A angka 1, jelas termuat bahwa integritas adalah poin utama dalam sistem pengendalian internal perusahaan yang pelaksanaannya harus secara disiplin dan terstruktur. Mengacu dari ketentuan tersebut, tentunya penegakan integritas harus memenuhi dua unsur, yaitu kedisiplinan dan terstruktur. Penegakan integritas melalui kedisiplinan dapat dilakukan melalui cara-cara preventif maupun represif. Untuk cara preventif, tentunya kita sudah terbiasa menandatangani fakta integritas, pernyataan benturan kepentingan, maupun komitmen lainnya sebagai wujud dalam penegakan integritas, serta penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Secara represif, saya juga meyakini bahwa instansi dan masyarakat di Indonesia juga telah memahami dengan baik adanya hukum dan sanksi yang berlaku atas pelanggaran integritas, dan juga sudah banyak sekali penegakan hukum atas pelanggaran integritas yang terjadi di Indonesia yang patut kita apresiasi sebagai wujud keberanian pemerintah dalam penegakan hukum atas pelanggaran integritas di Indonesia. Mengapa harus kita apresiasi? Karena komitmen manajemen puncak adalah faktor yang paling utama untuk mendorong kedisiplinan dalam berintegritas. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menegakkan integritas secara terstruktur. Tentunya kita tidak ingin hanya berhenti pada pernyataan ataupun slogan, "Ya, saya berintegritas." Namun parameter bagaimana pengukuran yang tepat, hal tersebut haruslah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penegakan integritas. Bapak dan Ibu, parameter assessment good corporate governance secara rinci telah ditetapkan melalui keputusan Menteri BUMN nomor SK 16 SMBU tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada badan usaha milik negara. Mulai tahun 2014, kami di Jasa Marga telah melakukan breakdown penjabaran atas seluruh parameter assessment GCG dan membaginya secara menyeluruh kepada unit kerja sebagai bagian dari Key Performance Indicator yang dievaluasi secara berkala setiap semester. Tentunya bagi pencapaian pelaporan penerimaan gratifikasi, kemudian zero pelaporan pelanggaran, bagi unit kerja akan mendapatkan reward berupa tambahan persentase untuk KPI per pelaporan sebesar 5%. Dan bagi pelanggaran yang terbukti melalui whistleblowing system, maka akan ada punishment yang diterima tidak hanya oleh individu, namun juga oleh unit kerja berupa pengurangan persentase pencapaian KPI. Dengan demikian, setiap unit kerja diharapkan dapat bertanggung jawab atas pencapaian integritas individu maupun kelompok unit kerja dalam implementasi good corporate governance. Juga agar masing-masing pimpinan dapat memonitor integriti dari masing-masing anggota timnya. Demikian Bapak dan Ibu, salah satu program nyata pergerakan integritas dari sisi terstruktur dan disiplin. Dengan program nyata tersebut, diharapkan setiap insan di perusahaan dapat memiliki kesadaran untuk terus mengedepankan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya sehari-hari di perusahaan sehingga dapat membawa perusahaan maupun Indonesia menjadi lebih baik.
Demikian kami sampaikan. Atas perkenannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.